Halo, selamat malam teman-teman Vandit semuanya. Selamat bergabung di Sayangan episode ke-13 bersama dengan saya Anwar Iksono dari Vandit Angkatan 11. Kita juga sedang menunggu teman-teman semuanya. Halo teman-teman yang sedang bergabung dan baru bergabung. Selamat datang di acara Jumatan Hipavali di acara Sayangan di episode yang ke-13 ini. Ini adalah episode yang cukup menarik karena kita sekarang sedang memasuki masa Advent dan sebentar lagi kita akan masuk ke perayaan Natal, di mana kita sebagai umat Katolik di Indonesia kita juga merayakan Natal, meskipun sebenarnya banyak keterbatasan yang kita lakukan di tahun ini, ya. Ya, Bruder Marjito sepertinya juga sudah hadir. Malam ini saya akan ditemani oleh Bruder Agustinus Marjito. Teman-teman Vanit yang sudah lama tidak bertemu dengan Bruder Marjito, hari ini, malam ini bersama dengan saya akan ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan, dan ngomongin soal Natal dan persiapan-persiapan Natal bersama dengan Bruder Agustinus Marjito. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Halo, saya sapa dulu teman-teman. Aduh, ada Mbak Monik. Apa kabar Mbak Monik? Lama kita tidak pernah bertemu ya. Teman-teman yang lain juga selamat datang di Hipavali Talk Show pada malam hari ini. Oke, saya Bruder Marjito sudah mau masuk, saya undang masuk. Ya, Bruder saya undang masuk ya. Bentar. Semoga oke. Hai, selamat malam. Anwar. Halo, selamat malam Bruder. Saya belum bisa melihat videonya. Oh, Sudah, oh ya. selamat malam Bruder Marjito. Oke, Apa selamat kabar? malam. Masih seperti biasa. Oh, masih Udah seperti tua, biasa. habis Tapi rambut. mohon maaf ini videonya di saya masih agak muter-muter ya tempatnya Bruder Marjito. Oh Mungkin ya, koneksi saya yang putus. Tapi saya dapat mendengar suaranya Bruder secara jelas. oke. Mungkin Bruder Marjito jaringan sini ya nggak bagus ya. biasa Bruder di Indonesia kan seperti itu ya. Bruder, videonya saya lihat meskipun masih muter, saya kelihatan Bruder seger sekali. Ini Ya, resepnya apa? resepnya ya, anu ya, makan enak. Hmm, makan apa, Der? Ya, makan apa ya? Makan makanan yang sehat, yang tidak banyak berlemak-lemak ya, banyak sayur gitu ya. Hmm, Oke. Teman-teman yang lain, saya sapa dulu ya, Bruder, teman-teman yang baru Monggo, masuk atau yang sudah masuk. Halo teman-teman semuanya. Malam hari ini saya ditemani oleh Bruder Agustinus Marjito. Akan ngobrol-ngobrol soal Natal, persiapan-persiapan Natal dan pengalaman-pengalaman Natal, khususnya juga persiapan Natal kita di masa pandemi ini. Kan ini pasti akan berbeda sekali dengan Natal-Natal sebelumnya. Juga yang kalau kita sudah punya keluarga, pastinya juga pasti akan ada hal yang lain yang mungkin pasti akan berbeda juga gitu ya, sama seperti yang saya alami. Mudah-mudahan diskusi jangan diskusi ya, kita obrol-obrol kita malam Obrolan ini lah. ya, lebih lebih bisa mengalir gitu ya. Teman-teman bagi yang ingin bertanya silahkan masukkan dalam komentar, atau mungkin ada yang mau bertanya atau misalkan mau kirim salam untuk siapa tuh boleh nanti dibacakan oleh hostnya. Apakah suaranya feedback? Cek. Oh, suaranya feedback. Baik.
Saya mohon feedback juga dari teman-teman. Apakah gambar sudah diterima dengan baik? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Soalnya saya nggak lihat. Kalau sudah bisa dengan baik, Budar juga bisa menerima suara saya dengan baik, atau ada feedback atau ada Suara lancar. Suara lancar. suara lancar. Oke. Ya. Mudah-mudahan kita satu tahun ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dengan baik tanpa halangan sinyal. Ya, moga-moga. Ya, moga-moga. Kebutuhan tuh ada 4, sandang, pangan, papan, dan colokan. Sekarang tambah 1 ya. Sekarang tambah 1 ya. Tambah 1 ya. Jadi kalau nggak ada colokan ya, nggak ada sinyal pun juga semuanya pasti akan emosi jiwa ya. Sekarang semuanya online. Betul. Oke. Gambar jelas, suara belum. Oke, terima kasih. Mungkin kita sedikit perkenalan dulu, Budar. Budar Jito, kita sudah tidak bertemu sudah sangat lama sekali. Bahkan mungkin kalau saya flashback gitu, saya beberapa kali ke Vanlit dan ketemu Budar, tapi itu pun juga sudah lama. Jadi saya juga lupa ketemu Budar Marjito sudah berapa tahun yang lalu silam gitu ya, kita bertemu lagi. Tapi saya ingin cerita dulu ke teman-teman bahwa saya bertemu dengan Budar Marjito itu sekitar 20 tahun yang lalu ketika saya masuk Vanlit. Jadi sudah cukup lama. Cukup lama saya tahu dan mengenal Budar Marjito juga. Dan kebetulan Budar Marjito juga merupakan pendamping bahasa Inggris sekaligus sebagai pamong ya, Budar ya. Waktu kami di angkatan 11 itu saya nggak tahu, biasanya nih selama saya di Vanlit dan yang saya tahu, setiap pamong itu setiap tahun itu biasanya ganti bruder. Kelas 1 bruder siapa, kelas 2 siapa, kelas 3. Ini Budar Agustinus Marjito itu yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu selalu Budar Marjito di angkatan 11. Jadi memang ngikutin terus gitu ya. Ya. Angkatan atas itu biasanya setiap tahun ganti bruder, karena kebetulan bruder pamong dipindahkan atau misalkan tugas kemana itu. Tapi selama 3 tahun bersama dengan Budar Marjito dan sudah jadi kenal selama itu, jadi tahu, Budar juga tahu secara personal histori anak-anaknya dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 gitu. Saya ucapkan terima kasih ya Budar ya, sudah mendampingi kami selama 3 tahun berturut-turut. Meskipun waktu itu kayaknya pernah Budar Marjito ada retret atau rekoleksi yang cukup lama, 3 bulan atau apa gitu ya, Budar ya. Iya, betul. Dimana itu diganti oleh Budar siapa, tapi juga itu cuma sementara gitu. Tapi balik lagi ke Budar Marjito. Jadi kedekatan dengan Budar Marjito cukup erat. Budar, kalau boleh saya tahu, Budar di Vanlit tahun berapa sampai dengan tahun berapa, Budar? Waktu itu tahun 1999 sampai 2005. Di kurang lebih 6,5 tahun saya. Oke, ya. Selama perjalanan sebelum dan sesudahnya, apakah masih dengan Vanlit masih ada banyak kegiatan atau gimana, Der? Setelah itu? Setelah dari Vanlit maksudnya ya. Iya. Setelah dari Vanlit saya itu pergi ke Klaten. Jadi di Klaten saya 5 tahun. Kemudian setelah itu saya bermain-main di Manila setengah tahun. Terus pulang ke Delta Mas di Cikarang, kemudian saya pindah ke Semarang selama 4 tahun. Nah, saat ini saya berada di Jogja. Oke, Der. Selalu di karya pendidikan ya, Der ya? Iya, selalu di pendidikan. Dan baru kurang lebih 4 tahun ini saya menjadi guru SD. Seperti cita-cita dulu saya itu menjadi guru SD. Oh gitu. Bahasa Inggris atau kalau SD biasanya semua ya, Der ya? Semua ya, kalau di SD semuanya saya ngajar semua mata pelajaran.
Tetapi karena saya menjadi kepala sekolah, saya sekarang nggak ngajar lagi. Oke, Der. Gitu. Kangen ya ngajar lagi juga ya. Iya, kadang-kadang saya juga masuk kelas untuk menyapa anak-anak. Oke, Buder, sekarang karyanya di mana, Buder, untuk SD? Saya di SD Pangudi-Luhur Yogyakarta. Di titik nol itu. Kalau main ke Jogja ada mampir. Siap, Der. Tinggalnya Buder di mana, Buder? Di situ Di ada Senopati, tempat- Jalan Senopati 18. Oke, ya. Ya. Baik, Buder. Selama perjalanan dari sekolah ke sekolah ya berarti ya, dari sekolah ke sekolah, ini berarti Buder sudah menjadi seorang Buder udah berapa lama nih, Der? Saya baru 28. 28 tahun ya. Ya, 28 tahun. Bagaimana? Hampir seumur saya. Iya, betul. Jadi saya masih kecil, Buder sudah tahbis untuk jadi Buder ya. Oke, Der. Ini tema malam hari ini kita akan ngobrol soal persiapan Natal kita sebagai umat Katolik khususnya ya, apalagi teman-teman Panlit ini biasanya memang Natal itu menjadi kemeriahan tersendiri gitu ya. Memang kalau kita dulu dari perspektif ke Vanlit gitu ya. Kalau di Vanlit itu kan memang Natal itu kosong ya, asrama dan sekolah kosong. Pasti libur. Jadi saya sendirian itu di asrama. Betul. Jadi memang di asrama tidak akan ada orang sih ya, kecuali memang tapi jarang ya dari yang waktu itu yang memang tahun baru stay di asrama jarang sekali ya, kecuali rumahnya jauh. Rumahnya jauh pun juga biasanya nebeng ke rumah teman-temannya di Jogja mungkin ya, Semarang atau di Magelang gitu ya. Betul. Kalau yang memang tidak pulang gitu ya. Jadi memang pengalaman Natal di Vanlit biasanya pasca liburannya gitu. Tapi kalau pas hari Natal ya seperti sekolah-sekolah yang lain lah, semua asrama juga libur dan pulang ya, Der ya. Nah, Buder saya mau tanya ini, sebenarnya bagi Buder sendiri ya, setiap tahun itu apa sih sebenarnya makna Natal, Der, untuk Buder sendiri? Kalau bagi saya itu Natal itu ya apa ya? Kesempatan bagi saya untuk berefleksi sebetulnya ya. Untuk melihat kembali pengalaman hidup saya dan bagaimana saya menjalin relasi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi apa ya, kalau merayakan Natal itu saya seperti lahir kembali gitu ya, melihat kembali bagaimana saya berelasi dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah ini secara rohani begitu. Tetapi kalau secara manusiawi saya itu kesempatan bagi saya untuk liburan. Karena emang kalau bekerja atau berkarya di pendidikan itu saatnya memang masanya libur ya, dan jadi iya betul. Oke. Kalau Buder sendiri kalau Natal itu aktivitasnya biasanya apa, Der? Pas akhir tahun gitu? Akhir tahun ya. Kalau saya biasanya bisa mengunjungi rumah ya. Mengunjungi Bapak Simbok. Itu. Tapi kalau di komunitas ya biasanya kami ada acara komunitas kebersamaan di komunitas berdoa, bisa makan-makan yang enak sedikit.
Kalau di Buder dari Kulon Progo ya, Der ya? Ya, betul. Dari Boro. Iya, betul. Dari Boro. Dari Boro ya. Buder kalau Natalan di Boro gimana, Der? Biasanya? Kalau di Boro itu, Kalau di Boro itu, mengesan sekali ya kalau di sana mengesan ya. sekali ya kalau di sana ya. Biasanya itu menggunakan Biasanya itu gamelan, menggunakan lalu bahasanya gamelan, lalu bahasa bahasanya Jawa, bahasa Jawa. gitu. Lalu Lalu setelah setelah Natalan itu biasanya Natalan ada itu makan biasanya bersama ada dengan makan bersama dengan tetangga-tetangga itu ngumpul tetangga bawa itu makanan, ngumpul bawa lalu makanan, dikumpulkan lalu bersama, dikumpulkan bersama. gitu. Itu. Iya, 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 iya. Seru ya kalau misalkan di apa Ya, namanya di kampung halaman tuh biasanya lebih guyup. Saya juga sama dari mengalami. Jadi kalau setiap tahun saya juga biasanya pulang ke Solo gitu. Kemudian sekeluarga biasanya kami di Tawangmangu, misa di sana, misa di Santa Maria Tawangmangu. ya, Dan setiap tahun, bahkan tahun terakhir kemarin 2019 juga kami melakukan hal yang sama gitu ya di Tawangmangu. Dan karena memang skup stasinya kecil gitu ya, jadi panitia Natalnya selalu bikin acara itu makan bersama di depan gereja ya. Dan pas iya malam hari betul. kan kebayang ya di Iya, Tawangmangu betul. Ya, gedungnya seperti apa gitu. Dan terus kita makan bersama ya soto lah ya apa namanya rebus-rebusan gitu ya. Jadi rasanya guyup gitu ya, guyup, sederhana ya. tapi menyenangkan gitu ya. Nah, ini kalau Bruder sendiri gitu ya, apa sih yang membedakan ketika Bruder sebagai Bruder merayakan Natal dengan ketika kala tidak menjadi Bruder, ada bedanya nggak ya? Ada tuh ya. Ada ya. Kalau dulu waktu saya belum masuk Bruder itu ya, itu ya Natalan ya sama Natalan Bapak ya Simbo, sama Bapak adik Simbo, ke adik gereja bareng. gereja bareng. Ya, seperti itu. Nah, sekarang nek Sekarang jadi Bruder ya jadi Bruder ya ke gerejanya bisa ke bareng-bareng gerejanya para Bruder bisa itu kalau bareng-bareng mereka para mau Bruder, bareng kalau ya kan. mereka mau bareng ya kan. Kalau enggak ya sendiri aja Kalau enggak ke ya sendiri gereja. aja ke gereja. Tapi boleh dari kalau Bruder itu jalan-jalan gitu, wisata kemana gitu, boleh. Ayo boleh saja ya, Boleh boleh. saja ya, boleh. Karena masa liburan ya. Ya masa liburan. Iya, masa liburan. Akhir pekan ya kemarin boleh Akhir pergi. pekan ya boleh pergi. Oke. Buder kan sempat juga di Manila ya kemarin ya 4 tahun. Ya gitu betul. Ya betul. Saya ya ketika saya ke sana juga suasana apa namanya setiap event atau setiap masa apa namanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan gereja rohani Katolik itu sangat meriah sebenarnya. Buder sempat mengalami masa-masa Natal di sana juga nggak, Dek? Ya, saya Iya, itu yang hal mengesan ya juga ya. Mengesan ya juga ya. Di Natalan di Filipina itu panjang banget ya. Itu panjang banget ya. Mulai September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Desember 4 bulan. Oh. Lebih masa Advent persiapannya ya. Ya ada, tetapi rasanya sudah Natal terus. Terus kalau pas liturginya itu juga menarik itu ya. Menarik itu ya. Ada acara apa itu simbang gati. Yang doa jam 4 pagi itu, jam 4 pagi di gereja misa. Selama kurang lebih 7 hari. Jam 4 pagi. Iya. Iya. Enak-enaknya tidur. Saya sama bangun 4:30 aja susah banget. Jam 4 pagi udah mulai doa. Itu mandi jam berapa? Terus apa lagi dari yang menarik di Manila? Di Manila itu perayaannya itu ya. Perayaan di keluarga-keluarga itu sangat meriah. Sangat meriah itu. Mana mereka saling bertukar kado ya. Lalu menyiapkan makanan yang luar biasa itu enaknya itu ya. Ya ada lecon. Balut ya. Ya, ada balut. Ada bir. Ada bir ya.
biasanya dengan komunitas atau dengan masyarakat atau dengan umat gitu. Saya tinggal di komunitas Romo-Romo SPD. Romo-Romo SPD. Oh, oke. Ya, 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 ya. Jadi 4 tahun berturut-turut di Manila juga nggak pulang ya, Der ya? Jadi selama itu semuanya Sempat langsung- pulang ya. Sempat pulang deh ya. Oh, sempat pulang. Sempat pulang. Oke. Pulang berapa kali ya? 2 kali saya. Ini 2 kali saya berarti penelitian di Indonesia. penelitian di Indonesia. Oke, oke. Ya, saya juga punya pengalaman juga apa namanya, kebetulan pernah Natalan juga gitu ya, merasakan suasana Natal tidak di Indonesia tapi di Timor Leste. Dan jadi kebetulan saya apa namanya melakukan perjalanan di Timor Leste. Ternyata di sana juga menarik, Der. Jadi karena memang jajahan Portugis dan umat Katoliknya cukup mayoritas ya di sana. Iya, betul. 90% Iya, betul. Katolik ya. Itu ketika Natal ada apa namanya patung-patung Natal dan apa namanya gua-gua Natal yang dibuat di setiap gang. Betul, Jadi betul. Betul. satu kota Itu gitu mirip ya. juga di Itu mirip Manila juga begitu. Di Manila juga begitu. Ya. Jadi memang suasananya sangat terasa gitu ya di Timor Leste itu satu, bahkan kadang-kadang ya sederhana gitu ya, sederhana, tapi ya setiap gang saya jalan, ya ampun, ini bahkan mungkin setiap rumah kali ya harus membuat gua Natal di Natal. depan rumah atau di persimpangan jalan itu pasti ada. Jadi itu menarik sekali, suasananya sangat terasa gitu ya. Kalau di Jakarta sepertinya suasana Natal itu identik dengan diskonan, diskon akhir tahun. Jadi meriahnya meriah diskonan. Meriah diskon, Meriah betul. Diskon, betul. Nah, kalau Buder sendiri selama apa namanya Natal itu, mana yang paling berkesan buat Buder? Natal yang paling berkesan itu saat apa, Der? Gini. Gini. Natal yang ada saat-saat perayaan Natal yang paling mengesan bagi saya itu ketika acara ini meletakkan bayi Yesus di palungan itu ya. Itu kesempatan bagi saya juga untuk merasakan kembali, membayangkan kembali bagaimana dulu Bunda Maria itu berjuang keras untuk mencari tempat itu. Ternyata tempatnya hanya dapat di kandang hewan itu, gambarannya begitu ya. Ya, jadi itu kesempatan juga bagi saya untuk merefleksikan ya bagaimana ya selama hidup saya ini bagaimana sungguh-sungguh bisa menerima Yesus di dalam hati saya. Nah, itu yang mengesan bagi saya untuk pada saat perayaan Natal itu ya. Betul. Ya, setuju, Der. Jadi kebetulan juga kesempatan kita di akhir tahun, penghujung tahun gitu ya. Jadi merefleksikan diri kita untuk bisa semakin menerima Yesus dan mengimaninya di tahun depan. Jadi sebagai perjalanan kita, karena kan ya sebagai umat Katolik gitu ya, teman-teman pandit gitu yang mengimani Yesus harus bisa mengamalkan ya lewat perbuatan-perbuatan di tahun yang baru, tahun ke depan. Artinya selalu kita memperbaiki diri, mengkoreksi diri, kita lebih mempedulikan sesama kita gitu ya, Der ya. Ya, betul. Karena event Natal ini menjadi yang biasanya memang selalu dikaitkan dengan akhir tahun ya. Jadi saatnya kita untuk lebih menerima Yesus di tengah-tengah kita, tengah hidup kita, di tengah keluarga kita, untuk bisa semakin mengimaninya di tahun ke depan. Jadi semakin menjadi mendewasakan iman kita juga. Oke, Buder, ini ada pertanyaan Buder dari Bethef 17. Oh, ini Betty. Teresia Betty Sumarno. Masih ingat ya, Der ya? Betty Sumarno ki Magelang ya. Magelang, tapi sekarang di Dundee ya. Mana ya, Di mana sekarang? Di UK ya, sepertinya ya. Oh, UK ya, UK. Semoga
Semoga saya Wah, nggak ini salah ya. profesor kita ini. Profesor kita Masuk ini. lagi ya, Bet. Selamat untuk PhD-nya ya, Betty kemarin sudah menerima gelar PhD. Kalau di negara Katolik seperti di Filipina, dengar-dengar jadinya take it for granted ya, Den. Ini maksudnya gimana ya, Bet? Udah bisa menerjemahkan nggak nih? Kalau di negara Katolik kayak di Filipina itu dengar-dengar jadinya take it for apanya yang jadinya gitu. Apanya yang take it for Apanya yang granted ya? for granted ya? Apanya yang take it for granted? Mungkin bisa di-clearkan lagi ya pertanyaannya, Bet ya. Wah, ini pertanyaan PhD agak susah diterjemahkan. Agak susah Di ya. Indonesia Susah seperti ya. saya. Saya susah menerjemahkan pertanyaan seorang PhD ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pertanyaan Betty. Tapi kita masuk ke segmen selanjutnya. Apakah buat teman-teman yang baru join, selamat datang dan selamat bergabung di talk show pada malam hari ini. Saya masih ditemani oleh Bruder Agustinus Marjito, ya pamong asrama dan pendamping bahasa Inggris waktu di Vanit, yang 6 tahun berkarya juga di Vanit, dan sekarang malam ini kita sedang mendiskusikan atau men-sharingkan pengalaman Natal kita, dan sesuai dengan tema pada malam hari ini adalah Natalan tanpa ketemuan. Nah, ini berkaitan dengan ketemuan nih. Kita masuk ke segmen yang kedua dari soal ketemuan di saat Natal. Nah, kalau sekarang ya dari yang kita cukup prihatin bahwa saat ini kita sedang mengalami, dunia sedang dilanda pandemi, dan termasuk juga di Indonesia, kita di sini juga ini deritanya belum berakhir. Jadi selain fisik kesehatan, tapi juga mendera ekonomi, juga mendera aktivitas, banyak yang tidak bisa bekerja kembali, dan juga banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, untuk Bruder sendiri saat pandemi ini, aktivitas Bruder sehari-hari bagaimana, Dan? Seberapa terganggu, atau misalnya seperti apa? Mungkin Bruder bisa cerita. Bagi saya selama masa pandemi ini saatnya untuk kembali ke titik nol. Artinya saya berhenti dari segala aktivitas di sekolah. Semuanya berhenti karena anak-anak tidak ada. Guru juga bekerja dari rumah. Jadi kalau saya pribadi itu menjadi kesempatan untuk ngenolki lagi ya keadaan saya ini. Kembali lagi untuk menyusun strategi dalam hidup saya, bagaimana saya masih tetap bisa melayani meskipun tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Lalu mencari cara-cara yang masih bisa untuk menyampaikan pendidikan bagi anak-anak ini. Nah, terutama saya menggunakan waktu untuk belajar. Banyak belajar ini. Belajar IG. Dulu nggak pernah pakai. Nah, sekarang pakai. Karena anak-anak pakai, semua orang tua pakai. Ya. Mau tidak ya mau. Saya harus belajar. Ya. Seperti itu. Jadi aktivitas saya ya, kalau sekarang sudah mulai banyak di sekolah. Karena guru-guru juga masuk mengajar online dari sekolah. Okay. Nah itu, jadi masih 50% dari karyawan dan guru. Kalau guru karyawan kami masuk semua. Oke. Masuk semua. Ya. Jadi untuk apa ya? Untuk pelayanan pendidikan memang sekarang ini saat-saat yang krusial untuk saya. Ada transisi dari pendidikan yang tatap muka dan sekarang harus disampaikan secara online. Nah, ini tidak mudah ya, karena saya harus menemani guru-guru yang sudah sepuh-sepuh misalnya.
misalnya. Kalau yang muda-muda Kalau seperti yang seumur muda-muda Anwar seperti ya tak seumur tinggal aja Anwar, jalan. tinggal aja jalan. Iya, Begitu. artinya ada Begitu. challenge sendiri ya, Buder ya, Ya, untuk rekan-rekan karyawan, untuk rekan-rekan guru gitu ya. Nah, untuk aktivitas komunitas Buderan sendiri, apakah ada perubahan dari ada. selama masa pandemi? Ada. Seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Yang jelas Yang jelas bangun paginya agak siang bangun ini. paginya agak siang ini. Oke. Lalu Der, Setelah karena tidak ada misa, ya? Karena tidak ada misa ya. Tidak ada misa ya. Jadi kami Jadi langsung kami langsung doa bersama itu jam doa setengah bersama 6. itu jam setengah 6. Lalu jam 6 dah Lalu sarapan, jam 6 dah sarapan, setengah 7 berangkat setengah sekolah. 7 berangkat sekolah. Itu aktivitas Itu saya sehari-hari kayak saya gitu. sehari-hari kayak gitu. Oke. Ya, Buder, kalau kita lihat nih selama masa pandemi ini ya, kita melihat juga ya umat Katolik gitu ya, kemudian juga banyak biarawan biarawati ini yang mulai kreatif Der selama masa pandemi ini ya. Bahkan ketika kemarin ada challenge lari gitu ya, itu banyak juga yang biarawan biarawati juga ikut gitu ya dalam challenge lari online atau naik sepeda online gitu ya. Kemudian juga aktivitas di media sosial gitu ya. Kemarin juga Bruder Theo ya, sekarang udah mulai punya YouTube channel gitu ya. Jadi untuk mengisi masa pandemi gitu ya. Jadi banyak biarawati juga kemudian kreatif dalam apa ya? Dalam mendekatkan diri pada pelayanan umat gitu ya. Baik di pendidikan maupun mungkin juga pengembangan iman gitu ya. Bagaimana Buder melihat fenomena ini ya, Der ya? Ya, saya kira ini gejala yang baik ya. Gejala yang baik ya. Jadi biarawati itu jangan jauh dari dunia perkembangan di mana pelayanan itu terjadi. Kalau sekarang itu pelayanan itu harus dilaksanakan secara online. Ya, harus masuk ke situ. Kalau sekarang pewartaan sabda Tuhan itu harus online. Ya, online. Seperti itu. Kalau saya pandangan saya. Yang penting harus tahu batas-batasnya yang harus ditaati. Betul, Der. Ya. Artinya memang, tapi apakah memang mungkin dari komunitas atau mungkin ada apa ya namanya, ada semacam dari pusat lah gitu ya? Apakah memang ada petunjuk-petunjuk khusus ya, misalkan untuk para biarawati dalam masa pandemik, cara mendekatkan dengan umat atau apa gitu loh? Kalau arahan secara tertulis mungkin ya belum ya. Tetapi kalau di dalam kongregasi FIC itu sudah masuk ke pembahasan ketika kapitel di Indonesia. Artinya harus mengintegrasikan teknologi dalam karya kerasulan. Itu sudah keputusan yang dibuat. Jadi kalau sekarang buder-buder muda FIC itu ada banyak yang aktif di YouTube, di IG, atau di yang lain itu sudah cocok menurut saya. Hanya harus tahu batasnya di mana. Tinggal nunggu YouTube channelnya Buder Marjito ya. YouTube-ku tutorial Tutorial untuk ngajar ya, Der. Tutorial Office 365. Untuk ngajari teman-teman karyawan guru juga ya, dari Iya. Ini ada salam dari Mbak Yohana P.
PC5758. Halo Bunda Marzito, penampakannya masih sama nih seperti 18 tahun yang lalu. Sehat terus dan awet muda ya, Der. Saya juga mengomentari pertama kali adalah wajah Bunda Marzito ini tidak ada perubahan, masih tetap awet muda. Dan Awet tua toh ya. Awet tua toh ya. Dan sekarang lebih bersih, Der. Lebih bersih. Masa iki lebih kerak. Ayo lebih keras ya. Kalau dulu di Palit mungkin lebih ini ya, lebih stres kali ya, Der ya. Enggak ya? Sekarang kayaknya lebih apa ya, shine, Santai. bersinar. Auranya positif ya. Mungkin kita pandemi ini juga di rumah aja ya. Jadi Di rumah saja ya. Di rumah saja ya. kulitnya hitam sekarang jadi putih-putih karena nggak kemana-mana. Oke, saya ingatkan lagi buat teman-teman, ini kita masih berada di sayangan episode yang ke-13. Saya ditemani oleh Bunda Agustinus Marjito, Bunda Pawang Asrama Vanlit dulu, dan pendamping bahasa Inggris yang sekarang berkarya di Yogyakarta. Bagi teman-teman yang ingin komentar atau pengen bertanya atau pengen salam-salam buat teman-temannya, boleh silahkan dimasukkan dalam kolom komentar supaya kami bacakan nanti di sepanjang diskusi kita pada malam hari ini. Oke, Dar. Pertanyaan selanjutnya, Dar, kita diskusi lagi. Kita masuk ke segmen yang ketiga, itu berkaitan dengan teman-teman alumni Vanlit juga nih. Oh ya, ya. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga Katolik ya, khususnya alumni Vanlit ini dalam menyambut Natal di masa pandemi, Der. Jadi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Ya, baik. Kalau soal bagaimana menyambut Natal di masa pandemi, kiranya Bapak Uskup sudah memberikan petunjuk ya bagaimana harus merayakan Natal itu. Kalau saya pribadi ya berpendapat bahwa perayaan Natal keluarga itu menjadi lebih penting. Ya, jadi Natal menjadi saat untuk semakin menyatukan keluarga ya. Itu. Jadi kalau soal keluar mau jalan-jalan ya harus ingat bahwa ini masih pandemi ya, jangan mengorbankan kesehatan. Itu kalau pesan-pesan saya sih begitu ya. Iya. Jadi tetap kita patuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah untuk tetap stay at home, kemudian tetap menggunakan 3M ya, Der ya, menggunakan ya, masker, 3M, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin ya. Jadi ini hal yang harus kita lakukan, baik juga di teman-teman Vanlit semuanya di Hipavali. Jadi jangan lupa bahwa kita masih berada di era pandemi, meskipun saatnya liburan gitu ya, Sebenarnya saya sendiri juga sedang merencanakan liburan Natal sih, Der, sebenarnya. Tapi sama orang tua nggak boleh pulang ke Solo. Jadi kebetulan di Solo juga sekarang sedang tinggi gitu ya, kasus juga mulai naik, dan Buder dapat informasi nggak kalau ke Solo nanti di karantina di benteng apa itu? Iya itu. Oh, tahu. Iya. Jadi saya juga takut, dan daripada karantina saya nggak bisa pulang ke rumah gitu ya. Lebih baik ya sudahlah, untuk saat ini kita ngalahi saja, kita tetap di rumah. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ya di rumah ya. Kebetulan juga di rumah kan juga kebetulan kami menempati rumah baru di BSD di Jakarta, di Tangerang Selatan. Jadi waktunya berbenah dan bersih-bersih rumah sebenarnya. Jadi PR-nya banyak, meskipun sebenarnya cutinya juga banyak juga gitu. Jadi cuti banyak tapi tidak bisa digunakan ya sama aja. Tapi yang penting adalah kita tetap menjaga kesehatan kita, karena kesehatan jadi bagian yang penting dalam masa pandemi ini. Tetap atuhi protokol kesehatan dan anjuran pemerintah untuk tetap 3M, mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, dan menjaga jarak gitu. Persiapan untuk Bruder sendiri di Natal apa, Der nih?
tahun ini? Eh, Eh, untuk sekarang untuk ini saya sekarang memang ini anu ya, saya memang tidak ada tidak ada persiapan-persiapan khusus persiapan khusus untuk merayakan Natal untuk ini ya. merayakan Natal ini. Tapi yang penting Tapi bagi saya yang adalah penting bagi persiapan saya adalah persiapan batin, itu yang penting ya, batin itu yang supaya penting ya, supaya bisa merayakan saya Natal bisa dengan merayakan Natal dengan gembira ya. gembira ya. Meskipun misalnya Meskipun tidak misalnya semeriah tidak semeriah kalau kalau apa namanya keadaan keadaan biasa itu. Hmm. Kalau saya itu jadi ya Kalau saya itu jadi ya tidak ada persiapan tidak ada khusus, persiapan retret, khusus, enggak. retret, enggak. Karena juga sedang tidak diperbolehkan ya, Der. Saya sapa dulu, tadi sempat masuk Buder Theo ya, mengikuti live Instagram kita. Halo Buder Theo, semoga masih join. Kalau belum, sudah tidak join lagi, mungkin nanti bisa dilihat videonya ya. Tadi sempat kita omongin Buder Theo ya. Oh, Oh, Theo banyak update ya, foto-foto di Belanda gitu. Semoga mudah-mudahan di sana juga baik-baik saja. Itu Buder FIC yang di Belanda ada berapa ya, Der ya? Sekarang di sana? yang berdiri di Indonesia. Indonesia. Iya. Kalau berdiri Indonesia ada Kalau di Indonesia 4 ada ya. 4 ya. Buder Theo, Palendaru, lalu Widyo sama Dryos Baskoro. 4. Iya. Saya kemarin kayaknya Buder Theo upload Buder Valen ada di sana juga ya. Ya, Ya, di pimpinan di sana. Ada harapan untuk Mbak Olin nih. Mbak Olin, semoga tahun depan kita bisa Natalan tanpa pandemi. Amin. 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 Sudah datang ya. Sudah datang, mudah-mudahan ya segera ini bisa didistribusikan di masyarakat semuanya. Jadi semua bisa sehat kembali ya. Kita doakan juga bagi semua warga yang saat ini juga terkena COVID-19 maupun yang sudah dipanggil karena COVID-19 ini, mudah-mudahan memang ini semua bisa cepat berlalu ya. Sungguh sangat menyiksa sebenarnya ketika apalagi Natalan kita sekarang dengan segala keterbatasan itu sangat-sangat menyakitkan ya, dan ya tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tapi ya apapun harus kita jalani demi memuliakan kehidupan manusia gitu ya. Saya baca di mana saya lupa. Jadi kita harus tetap menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita supaya kita dibalik-balik untuk memuliakan manusia supaya tetap sehat seperti apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, untuk Buder sendiri, harapan Buder untuk para alumni Vanlit dalam mengisi tahun baru nanti akan seperti apa, Der? Ya, tentu saya berharap alumni Vanlit itu semakin bersemangat ya di dalam mengabdikan diri untuk negeri. Tadi saya lihat ada siapa ya tadi? Yang anggota DPR itu siapa tadi bergabung itu? Mbak Irin. Tadi bergabung. Nah, untuk teman-teman yang sudah masuk dalam sistem pemerintahan, ya silakan untuk merasul di sana dengan gagah berani ya menyalakan api Vanlit di tempatnya masing-masing. Kalau yang berada di jalur private atau usaha-usaha mandiri sendiri ya, semoga juga tetap semangat untuk melayani sesama yang ada di sekitarnya.
Itu harapan-harapan saya. Jadi harapan saya. Jadi jangan pernah padam apinya. Gitu. Jadi mengisi tahun baru juga harus diisi dengan resolusi-resolusi yang apa ya, tidak akan hilang. Apa itu? Cari sendiri. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Baik. Mas Yakobus Wirawan, gimana kalau kita buat Natalan tiap bulan? Boleh. Ya. Kalau Desember Natalan ada kelahiran Yesus, kalau tiap bulan Natalan kelahirannya siapa? Boleh. Arisan itu. Kemudian ada- itu Natalan apa arisan RT? Itu Mbak Olin tuh menjawab. Mbak Dede Vita, Anwar dapat salam dari keponakan gue sesama anak Fox. Wah, ini obrolannya berbeda ya. Terima kasih, salam balik Mbak. Siapa Mbak ya ponakannya namanya Mbak? Oke, se-intermezzo der. Jadi memang saya juga kemarin aktif juga di paduan suara ya di Jakarta. Jadi selama masa pandemi kita juga hilang sudah semua aktivitas bernyanyi karena ya memang tidak bisa dilakukan ya karena belum ada. Kalaupun latihan-latihan juga untuk apa? Karena di gereja juga belum diperbolehkan untuk bernyanyi secara bersama-sama saat ini, meskipun sudah boleh tapi kan hanya bertugas beberapa ya Der ya, jadi tidak bisa bersama-sama juga. Jadi ya semua latihan juga kita stop. Memang sih sekarang ada kreativitas untuk membuat video-video paduan suara Der di YouTube channel. Nah, namanya nih kreativitas teman-teman Vanlit alumni nih minimal ada nih di YouTube channel di Pavali ya, di flyer alumni Vanlit gitu. Nyanyi dong Anwar, enggak gitu. Nanti bayarannya mahal, ini bayarannya mahal itu. Enggak bercanda, Der. Bercanda. Oke, ada Mbak Teresia Ayu YB. Ya, hai Mbak Teresia Ayu YB. Oh, saya kenal nih Teresia Ayu Yulia Marini Banjarnahor. Oh, saya kenal tuh ya. Ayu pasti hafal itu. Iya, saya masih hafal. Oke, halo, apa kabar Ayu? Sekarang di mana? Oke, Dan kalau ya masa-masa seperti ini memang kita mengalami hal yang susah, tapi mau tidak mau ya harus kita usahakan bersama-sama supaya semua tadi kembali ke kesehatan diri kita juga, kemudian juga ada menjaga supaya imun kita tetap sehat ya Der. Buder sekarang betul. Untuk menjaga imunitas apa Der yang Buder lakukan sekarang? Jalan-jalan. Bersantai-santai sebentar setelah kerja ya. Seperti itu. Ya, minum jamu nggak Der? Biasanya ada kemarin suka ada broadcast ya, minum inilah, minum itu. Minum jeruk. Oke, nggak tertarik dengan jamu-jamuan Der? Jamu-jamu enggak, saya enggak minum. Oke. Kalau saya saya tuh heran ya di masa pandemi ini, khususnya yang kemarin tuh ya. Saya masuk dalam grup Pavali Vanlit Runners juga ya. Runners. Saya tuh lihat teman-teman tuh semangat sekali gitu ya. Jadi do playon, do pit-pitan ya, sing tanduran gitu ya, tandurannya bagus-bagus gitu. Kalau saya lihat di timeline Facebook itu sing playon yo playon, sing melayu. Lah kok weekend kuwi meng lempet-lempet klambi deh. Saya heran zaman pandemi ini cucian semakin tambah banyak karena setiap luar langsung masuk mesin cuci langsung dicuci kan. Jadi aktivitas di rumah tuh sebenarnya jadi sangat banyak gitu. Betul. Masuk itu. Jadi yang bikin kita semangat adalah sebenarnya komunitas sih sebenarnya. Jadi pengen sih sebenarnya ikut lari lagi, ikut naik sepeda gitu ya. Tapi sepeda belum punya sepeda. Jadi kalaupun pengen lari, Buder kalau lari gitu olahraga gitu nggak itu Der, nggak tertarik Der atau sepedaan? Biasanya saya jalan-jalan.
keliling Oh, Malioboro keliling gitu. Malioboro gitu. Oke. Mbak Olin mengingatkan, Dek Dek Anwar durasi. Tahu nggak Mbak, ini pertanyaannya sebenarnya sudah habis. Jadi saya sebenarnya memperpanjang aja. Ini kurang 10 menit sebenarnya. Oke. Ada yang mau dibacakan lagi nggak? DU kayak apa kayak gitu ya. Kebetulan hari ini, diskusi hari ini belum ada sponsornya nih. Untuk ada yang mau sponsorin nggak nih? Sebentar. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Yes, I know. 10 menit lagi kita closing. Kalau closing 10 menit kelamaan. Jadi Kelamaan ya toh. Kelamaan ya. jadi sepertinya kita kembali lagi lah, mungkin sedikit pertanyaan juga. Kalau misalnya Buder, kalau Natalan gitu, Buder mohon maaf nih saya tanya, untuk Bapak Ibu masih sehat semua ada? Masih komplit Masih sehat-sehat. komplit sehat-sehat. Oke. Meskipun udah tua ya. Meskipun udah tua ya. Oke. Yuswo berapa dari Yuswo? Bapak itu 78. Bapak itu 78. Kalau simbok saya Kalau simbok masih saya 76. masih 76. 76. Oke. Iya, masih. Ya, Masih aktivitas juga. Aktivitasnya apa, Der? Kalau di rumah ya Kalau masih di rumah ya ya. masih ya. Tuh neng alas. Neng alas. Waduh. Kerja di ladang Kerja di biasanya ladang mereka. biasanya mereka. Ya. Buder nanti rencana Natal pulang ke Oh ya tentu. Oh ya tentu. Nanti Buder berapa bersaudara? saya berdua saja. Saya berdua saja. Oh, berdua. Dan pasti Berdua. kumpul semua di rumah ya? Ini berdua, yang satu udah di Lampung. Saya di Jogja, jadi bapak ibu saya udah jadi manten tua lagi. Di rumah sendiri, mereka berdua sendiri ya? Iya, berdua saja. Berdua saja. Ya, sama dengan bapak ibu saya sekarang di Solo juga berdua saja di rumah. Bapak di usia 76 tahun di rumah, ibu juga sudah 70-an, jadi semua sekarang di rumah, dua juga, satunya di Tawangmangu, satunya di Jakarta, jadi sudah tidak ada siapa-siapa juga di rumah ya. Jadi benar-benar harus mohon maaf sekali kita tidak bisa pulang ke Solo karena Natalan ini semua minim ketemuan, jadi kalau bisa ya semuanya online gitu ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita memang merasakan Natal yang cukup dekat dengan keluarga, dengan sahabat gitu ya, makan malam, kemudian juga kita jalan-jalan, liburan kemana bersama dengan keluarga. Saat ini semuanya ditahan dulu, tetap mengikuti anjuran pemerintah 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin untuk tetap mengurangi penyebaran virus COVID-19. Corona. Ya, ini sampai kapan kita juga belum tahu, tapi mudah-mudahan sekali dengan Presiden Jokowi sudah menginformasikan bahwa virus sudah datang, vaksin. ya, vaksinnya sudah didatangkan dan sudah datang, dan berita menyenangkannya lagi adalah gratis ya, Der. Iya, cari ini gratis. Gratis ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dikatakan dan diinformasikan oleh Pak Presiden, jadi kita semua bisa kembali lagi ke aktivitas yang semula. Harapannya adalah di tahun depan supaya kita semua juga tetap sehat, tetap berkarya dengan maksimal dan tetap semangat. Kita juga doakan juga teman-teman, saya dengar kabar juga banyak teman-teman Panlit yang juga terpapar COVID-19. Mudah-mudahan cepat lekas sembuh dan lekas kembali pulih, bisa beraktivitas kembali bersama dengan keluarga dan teman-teman di tempat berkaryanya. Juga kita doakan juga untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat, keluarga, yang siapapun yang dipanggil oleh Tuhan karena terpapar COVID-19, mudah-mudahan ini semua, mereka semua bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga kita
berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Saya juga doakan kepada Bruder supaya Bruder Marcito dan keluarga sekaligus komunitas supaya tetap sehat ya, Der. Karena Amin. itu yang penting gitu ya, sehingga bisa berkarya dengan maksimal ya. Selamat juga mempersiapkan nanti untuk anak-anak yang masuk di tempat Bruder sekolah supaya bisa kembali bersekolah dengan baik, dengan tentunya pasti tetap akan menerapkan protokol kesehatan gitu, karena Betul. ini sepertinya protokol kesehatan meskipun vaksin sudah disuntikan ke semua warga tetap sepertinya masih harus dijalankan sampai berapa tahun ke depan gitu. Mudah-mudahan juga cepat siap ya. Di terakhir nih banyak kirim-kirim salam nih sepertinya semuanya ya. Coba Andre CJB. Aduh sebentar. Ini semoga Bruder dan teman-teman sehat selalu. Amin. Amin. Ya, semoga amin. Bagi yang sakit. Amin. Sri Ningsih Sisilia. Semoga Sugeng Dalu Bruder Cito semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Yakobus Wirawan. Selamat menyiapkan Natal. Selamat mempersiapkan Natal untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Sayangan episode ke-13 bersama saya Anwar Iksono dari Panit 11 dan juga dengan Bruder Marcito, Bruder Agustinus Marcito yang setia dengan kita di 1 jam ini. Semoga diskusi obrolan kita malam ini menginspirasi teman-teman tetap semangat, tetap berkarya, tetap kreatif, buh piye carane, karena juga kita lihat teman-teman banyak yang terdampak secara ekonomi juga, gitu. Jadi kita tetap harus kreatif, berusaha dan berkarya, dan tetap semangat, itulah sih kuncinya ya. Kemudian juga teman-teman yang selama ini juga menjadi penyemangat, ini terus bisa menyebarkan inspirasi yang baik juga untuk teman-teman yang lain. Bruder, terakhir ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang pertama untuk kesempatan pada malam hari ini saya boleh bergabung di IG Live di Hipa Valley. Terima kasih diberi kesempatan untuk menjumpai rekan-rekan semuanya. Saya lihat tadi di sini juga ada banyak beberapa orang tua murid yang hadir ya, terima kasih boleh bercakap-cakap di sini ya. Yang kedua mari kita siapkan Natal kita supaya kita bisa merayakannya dengan penuh sukacita. Amin. Amin, Bruder. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas kesetiaannya, gitu ya. Musiknya kedengeran nggak? Ini mulai ada musik Natal. Semoga teman-teman sehat semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih ya Bruder Marcito ya. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat merayakan hari Natal. Semoga teman-teman
bisa merayakan Natal dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan. Tetap jaga kesehatan dan pastikan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin untuk menghindari COVID-19.